Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat bertemu lagi pada pelajaran teknologi jaringan berbasis luas atau WAN. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi yang B, yakni teknologi Wide Area Network atau WAN, dengan pembahasan yang pertama fungsi teknologi WAN, yang kedua teknologi WAN menghubungkan perangkat WAN, kemudian yang ketiga protokol WAN, kemudian 4 layanan WAN. Ikuti materi ini sampai selesai. Wide Area Network atau WAN digunakan untuk saling menghubungkan jaringan-jaringan secara fisik, tidak saling berdekatan, terpisah antar kota, provinsi, atau bahkan terpisahkan benua melewati batas wilayah negara satu sama lain. Koneksi antar remote jaringan ini umumnya dengan kecepatan yang jauh lebih lambat dari koneksi jaringan lokal lewat kabel jaringan. Saat ini banyak tersedia teknologi WAN yang disediakan oleh banyak operator penyedia layanan atau ISP. Yang pertama adalah fungsi teknologi Wide Area Network atau WAN. Fungsi teknologi Wide Area Network atau WAN menurut definisinya digunakan sebagai berikut. Yang pertama, mengoperasikan jaringan area dengan batas geografi yang sangat luas. Kemudian yang kedua, memungkinkan akses melalui interface serial yang beroperasi pada kecepatan yang rendah. Kemudian yang ketiga, memberikan koneksi full time, selalu on, atau part time, atau dial on demand. Kemudian yang keempat, menghubungkan perangkat-perangkat yang terpisah melewati area global yang luas. Yang kedua, teknologi WAN menghubungkan perangkat WAN. Teknologi WAN menghubungkan perangkat-perangkat WAN yang termasuk di dalamnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, router, menawarkan beberapa layanan interkoneksi jaringan-jaringan dan port-port interface WAN. Yang kedua, switch, memberikan koneksi kepada bandwidth WAN untuk komunikasi data, voice, dan juga video. Yang ketiga, modem, yang memberikan layanan interface voice termasuk channel service unit atau digital service unit atau CSO atau DSO, yang memberikan interface layanan T1 E1 adalah terminal adapter atau network termination 1 atau TA dan NTI, yang mengintervensi layanan Integrated Service Digital Network atau ISDN. D. Sistem komunikasi dalam teknologi WAN menggunakan pendekatan model layer OSI untuk encapsulation frame seperti halnya LAN, akan tetapi lebih difokuskan pada layer fisikal dan data link. Yang data link layer 1, protokol WAN pada layer data link menjelaskan bagaimana frame dibawa antar sistem melalui jalur tunggal. Protokol-protokol ini didesain untuk beroperasi melalui koneksi dedicated point to point, multi point, dan juga layanan akses multi switch seperti frame relay. WAN juga mendefinisikan standar WAN yang umumnya menjelaskan metode-metode pengiriman layer fisikal dan juga kebutuhan layer data link meliputi addressing dan encapsulation flow control. Yang berikutnya adalah layer physical WAN. Layer Physical WAN menjelaskan interface antar data terminal equipment atau DTE dan data circuit terminating equipment atau DCE. Umumnya DCE adalah penyedia layanan atau ISP dan DTE adalah perangkat terhubung.
Dalam model ini, layanan-layanan yang ditawarkan kepada DTE disediakan melalui sebuah modem atau layanan channel service unit atau data service unit atau CSU atau DSU. Beberapa contoh standar layer fisikal menspesifikasi interface berikut ini. Contoh di situ EIA atau TIA strip 232, kemudian EIA atau TIA strip 449, V.24, V.35, X.21, G.703, EIA strip 530. Yang terakhir, protokol One Layer Data Link. One mendefinisikan umumnya encapsulation data link layer yang dihubungkan dengan line serial sinkronus. Pembahasan teknologi Wide Area Network yang ketiga yaitu protokol One. Protokol dalam One merupakan protokol dalam teknologi One yang bekerja pada layer fisikal dan data link pada model OSI 7 layer, diantaranya DLC atau HDLC, dikembangkan oleh Synchronous Data Link Control atau SDLC, yang diciptakan oleh IBM sebagai sebuah protokol koneksi di layer data link atau dalam OSI 7 layer. Header HDLC tidak membawa identifikasi jenis protokol yang dibawa dalam enkapsulasi HDLC. Karena itu, setiap vendor yang menggunakan HDLC memiliki cara mereka sendiri dalam melakukan identifikasi protokol layer network, yang berarti setiap HDLC yang dimiliki sebuah vendor bersifat proprietary, artinya hanya dapat dipakai untuk perlengkapan buatan mereka sendiri. Triple P atau point to point adalah protokol standar industri karena semua versi multi protokol HDLC bersifat proprietary. Maka Triple P atau PPP dapat digunakan untuk menciptakan koneksi point to point antara perlengkapan dari vendor-vendor yang berbeda. Triple P mengizinkan autentikasi dan koneksi multilink dan dapat berjalan melalui link yang asinkronus dan sinkronus. Triple P merupakan protokol paling umum digunakan untuk akses internet dial-up. Yang C adalah frame relay. Perlu kalian ketahui ya, bahwa frame relay adalah sebuah protokol enkapsulasi layer data link dengan usaha terbaik dan akses yang dibagi atau set access, dan merupakan sebuah standar industri yang melayani beberapa rangkaian virtual dan protokol di antara mekanisme yang berhubungan, diciptakan sebagai pengganti dari protokol X.25. Selanjutnya yang D. Yang D itu ISDN atau Integrated Service Digital Network adalah sekumpulan layanan digital yang memindahkan suara dan data melalui sambungan telepon yang ada. Jadi ISDN ini lebih cepat daripada sambungan dial-up. Anak-anakku sekalian, selanjutnya yang LIPP. Biar lebih mudah Bapak bacanya pakai bahasa Indonesia saja ya, walaupun ini bahasa Inggris ya. LAPP singkatan dari Link Access Procedure Balance, adalah sebuah protokol connection oriented pada layer data link untuk digunakan pada protokol X25. Kemudian yang F ya, ATM.
Asynchronous Transfer Mode adalah protokol yang diciptakan untuk lalu lintas data yang sensitif terhadap waktu, menyediakan transmisi suara, video, data secara serentak. ATM ini menggunakan sel yang panjangnya 53 byte. Pasal yang keempat adalah layanan WAN. Ada beberapa teknologi WAN yang diberikan oleh penyedia layanan WAN seperti yang A. PSTN adalah jaringan telepon switch publik yang merupakan komunikasi WAN yang kuno dan banyak dipakai di seluruh dunia. PSTN adalah teknologi WAN yang menggunakan jaringan sirkuit switch yang berbasis dial-up atau lease line atau selalu on, menggunakan line telepon di mana data dari digital pada sisi komputer dikonversikan ke analog menggunakan modem, dan data berjalan dengan kecepatan terbatas sampai dengan 56 kbps saja. Yang B adalah lease line. Lease lines atau bisa disebut dedicated line adalah teknologi WAN menggunakan koneksi langsung permanen antar perangkat dan memberikan koneksi kualitas line konstan. Layanan ini lebih mahal tentunya dibandingkan PSTN menurut kebutuhan. Yang C adalah X25. X25 dispesifikasikan oleh ITU-T, suatu teknologi paket switching melalui PSTN X25 dibangun berdasarkan pada layer fisikal dan data link pada model OSI. Awalnya X25 menggunakan link analog untuk membentuk jaringan paket switching, walaupun X25 bisa saja dibangun melalui jaringan digital. Protokol-protokol X25 mendefinisikan bagaimana koneksi antar DTE dan DCE di setup dan di maintenance dalam PDN atau Public Data Network. Layanan X25 ini yang bisa menggunakan LED dedicated kepada PDN untuk membuat koneksi WAN antara lain. Nomor 1, X25 bisa beroperasi pada kecepatan sampai 64 kbps pada line analog. Dan yang kedua, X25 menggunakan frame sebagai variabel ukuran paket. Yang ketiga, menyediakan deteksi error dan juga koleksinya untuk menjamin kehandalan melalui line analog yang berkualitas rendah. Layanan WAN yang D adalah frame relay. Frame relay adalah salah satu teknologi WAN dalam paket switching di mana komunikasi WAN melalui line digital berkualitas tinggi. Kemudian yang E adalah ISDN. ISDN mendefinisikan standar dalam menggunakan line telepon analog untuk transmisi data baik analog maupun digital. Yang F adalah ATM, singkatan dari Asynchronous Transfer Mode. Adalah koneksi WAN berkecepatan tinggi dengan menggunakan teknologi paket switching dengan speed sampai 155 Mbps bahkan 622 Mbps. ATM bisa mentransmisikan data secara simultan dengan digitize voice dan digitize byte baik melalui LAN maupun WAN. ATM menggunakan sel berukuran kecil sekitar 53 byte yang lebih mudah diproses dibandingkan dengan sel variabel pada X25 atau frame relay antara lain sebagai berikut. Yang
pertama, kecepatan transfer bisa setinggi sampai 1, GB. Yang kedua, merupakan LAN digital berkualitas tinggi dan low noise dan tidak memerlukan error checking. Yang ketiga, bisa menggunakan media transmisi dari koaksial, twist, pair, atau fiber optik. Yang keempat, bisa transmit data secara simultan. Sampai di sini dulu pembahasan yang B, yaitu teknologi WAN. Ketemu lagi di materi berikutnya, yaitu bagian C, komponen dan peralatan WAN. Tetap semangat dan sehat selalu.